Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Makasih banget loh udah sempet nengokin kesini. Mudah-mudahan waktunya gak terbuang percuma ya. Salah satu segmen di channel saya ini adalah dengan tagline Gimana Kalau? Dan untuk topik pertama khusus tagline Gimana Kalau ini adalah Gimana kalau dietnya kita mulai hari ini dan bukan besok? Topik ini terinspirasi dari kehidupan sehari-hari saya. Sebagai orang yang berprofesi di bidang kesehatan, terutama gizi klinik, banyak nih yang suka nanya, gimana sih caranya nurunin berat badan? Atau gimana caranya makan tapi nggak gemuk, nggak sakit, nggak darah tinggi, nggak naik kolesterolnya, dan lain-lain yang serupa. Yang paling dipengenin sama mereka-mereka yang nanya kayak gini tuh biasanya cuma mau tahu caranya gimana. Padahal yang paling penting adalah kenapanya. Karena kalau kita mentingin kenapanya, maka segala sesuatu yang perlu dilakuin akan lebih mudah, bisa lebih konsisten, dan gak akan mudah menyerah. Jadi kalau misalnya saya bilang kayak gini, berarti diet itu susah? Nggak juga, tergantung. Kalau misalnya kita tahu kenapa harus diet, nggak bakalan deh ada rintangan yang nggak bisa dilaluin. Asik. Sadar nggak sadar, biasanya kita baru mulai diet yang bener itu pada saat udah mulai sakit atau ngerasain gejala yang mulai mengkhawatirkan. Pokoknya kalau urusan diet, it starts tomorrow, or the day after that, or later lah. Nah, biasanya orang suka pada takut duluan karena sebenarnya kurang tepat ngartiin kata diet itu sendiri. Dikiranya diet itu nggak makan. Sering nih kita ngajakin temen, atau mungkin justru kita yang diajakin temen. Makan yuk. Terus dijawabnya gini, lagi diet nih, gak bisa makan. Nah, biar gak bingung, kita harus ngerti dulu arti sebenarnya diet itu apa. Jadi, diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Baik itu jenisnya, jumlahnya atau porsinya, maupun jadwalnya. Atau misalnya, bisa dikatakan seperti ini. Diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, tubuh manusia selalu perlu energi untuk melakukan aktivitas. Dan energinya itu diperoleh dari makanan atau apapun yang masuk ke mulut kita, baik itu makanan padat maupun cairan yang ada kalorinya. Jadi, minuman juga itu makanan loh, kalau ada kalorinya ya. Faktor pertama yang harus diperhatiin adalah porsinya. Porsi ini tiap orang beda-beda ya. Jadi belum tentu porsi tetangga kita sama dengan porsi yang harus kita sendiri makan. Porsi itu harus disesuaikan dengan jenis kelamin, umur, dan kondisi tubuh kita pada saat itu. Di Indonesia, porsi makan kita bisa dilihat di gambar yang dikasih judul Isi Piringku. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi di situ kita bisa lihat kebutuhan makan kita dalam satu hari secara umum kalau misalnya kita dalam keadaan sehat. Kalau misalnya kita lagi sakit atau penyakit tertentu, ya kebutuhannya beda ya. Jadi makanan pokok dan sayuran masing-masing 3-4 porsi. Lauk pauk dan buah-buahan masing-masing 2-3 porsi. Kalau misalnya mau tahu lebih detail tentang porsi-porsian dan apa aja sih yang masuk di 4 kategori makanan ini, nanti mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Nah, faktor kedua adalah jenis nutrisinya. Tiap makanan nutrisinya beda-beda. Makanya, salah satu anjuran pertama dalam perdietan adalah makanlah makanan yang bervariasi. Karena nggak ada satu jenis makanan pun yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Jenis nutrisi itu ada karbohidrat atau yang tergolong di makanan pokok, ada protein yang tergolong di makanan lauk pauk, kemudian ada lemak yang tergolong dalam lauk pauk juga, dan minyak-minyakan tentunya, dan yang terakhir vitamin dan mineral serta serat yang tergolong dalam sayur dan buah-buahan. Selain jenis nutrisinya, cara pengolahan dari jenis nutrisi ini juga harus diperhatiin. Intinya, semakin sedikit pengolahannya, maka nutrisi yang terkandung di dalamnya semakin bagus dan semakin alami. Faktor ketiga adalah jadwalnya. Sangat penting untuk kita ngatur jadwal makan dalam sehari, karena akan berperan dalam metabolisme tubuh kita. Secara umum, jadwal makan terbagi jadi 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan atau jadwal snack. Kalau misalnya lagi jalanin diet tertentu, mungkin aja jadwalnya akan berubah ya, sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau dilihat seperti ini, kok sering ya jadwalnya? Ya iya, emang sering. Gak malah kebanyakan nanti makannya. Ya porsinya diatur kan. Kalau misalnya kita makan sesuai dengan porsi, makan dengan jadwal seperti ini, kalori yang masuk gak akan berlebihan. Kenapa sih kita perlu jaga diet? Dan kenapa mesti mulai hari ini? Kenapa gak besok? Apalagi beberapa tahun lagi. Kalau kita nggak jaga diet, itu bukan cuman bisa ngakibatin penyakit, yang kalau misalnya disebutin satu-satu, bisa sampai besok. Tapi juga bisa menurunkan kualitas hidup kita. Dari mulai nggak bugar, sampai nggak happy, yang pada akhirnya akan merubah ritme dan produktivitas kehidupan kita sehari-hari. Banyak nih yang bilang, saya udah makan sehat kok dari kemarin, tapi kenapa nggak kenapa-kenapa tuh? Atau sebaliknya, kemarin seharian saya makan gorengan 10 biji, mie instan 2 bungkus, plus boba 2 gelas. Masih hidup aja tuh sampai sekarang. Ya, efek diet sehat kita mungkin nggak akan dirasain manfaatnya saat ini juga. Seketika, detik itu juga. Sebaliknya, efek diet nggak sehat itu juga nggak akan dirasain pada saat itu juga. But believe me, it will. Eventually and for sure. Kalau misalnya kita tunda diet kita, maka ini ada beberapa keadaan yang bisa terpengaruh. Pernah dengar kan istilah metabolic syndrome atau sindroma metabolik? Nah, jadi sindroma metabolik ini adalah sekumpulan gejala yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Misalnya, tekanan darah, kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan lingkar perut. Kalau misalnya kita nggak jaga pola makan kita, maka bisa terjadi gangguan atau peningkatan dari keadaan-keadaan tersebut. Jadinya tekanan darah, kadar kolesterol dalam darah, kadar gula darah kita, dan lingkar perut atau pinggang akan naik. Kalau keadaan-keadaan ini meningkat atau terganggu, maka banyak banget penyakit yang bisa terjadi. Mulai dari penyakit jantung, diabetes mellitus, obesitas, aterosklerosis, stroke, gangguan fungsi ginjal, penyakit hati, gangguan hormonal, gangguan reproduksi, kanker, gastritis, dan bla 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 bla. Kalian bisa lihat kan di layar? Dan sayangnya bukan cuma itu. Penyakit-penyakit tersebut tadi tuh yang sampai 1 halaman penuh, yang kalau dibahas bisa sampai besok. Penyakit-penyakit tersebut nantinya akan menurunkan kualitas hidup kita. Mulai dari harus minum obat terus-menerus, sering keluar masuk rumah sakit, ketergantungan pada orang lain untuk melakukan hal sekecil apapun, nggak bisa kemana-mana, sampai pada kecemasan yang berlebihan, bahkan depresi. Nggak ada kan yang mau kayak gitu? Maunya mudanya sehat dan bersemangat, menua juga tetap sehat, produktif,
dan bahagia. Kayak mereka ini. Jadi, kita ingat bareng-bareng ya. Saya juga ngingetin diri sendiri nih. Apa yang kita makan hari ini adalah investasi untuk kesehatan kita di masa mendatang. Thanks for watching, guys. Stay safe, stay healthy, jangan lupa bahagia. Oh iya, satu lagi. Don't forget to like, share, and subscribe ya. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.